Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Muhafidin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan koneksi materi modul 3.1 yang berjudul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan atau koneksi antar materi, yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Protap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Yang selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yang yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal menurut Anda di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Yang selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan rangkuman pembelajaran kali ini atau koneksi materi kali ini. Yang pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Protap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, Protap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulada Ingmadya Mangun Karso Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Filosofi ini erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodratnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajar, harus dapat mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid, dan pengambilan keputusan pun harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki
murid agar keputusan yang ditetapkan kelak memiliki dampak positif di jangka panjang. Yang kedua, menurut saya, nilai-nilai yang harus kita miliki antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Selain itu, pengambilan keputusan juga akan efektif jika melibatkan orang lain atau uji publik ataupun uji panutan ataupun disebut juga uji idola. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan bersifat kolaboratif. Yang ketiga, keterampilan coaching membekali diri seorang guru untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk dapat memprediksi hasil dan menemukan alternatif solusi, sehingga membantu seseorang dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Salah satu tujuan coaching adalah untuk mengeksplorasi kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh coachee. Jika dikaitkan dengan modul ini, maka coach dapat membantu coachee dalam proses pengambilan keputusan, sehingga coachee dapat memutuskan solusi yang bijak serta berorientasi keberpihakan pada murid. Yang selanjutnya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta peraturan yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika ataupun bujukan moral. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Artinya, pengambilan keputusan harus dilandasi dengan kondisi emosional yang sedang stabil agar keputusan yang diambil bisa bijaksana. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Ketika seorang pendidik dihadapkan pada kasus-kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika, maka keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Jika yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambil lebih cenderung bermuara pada kebenaran menurut versi pribadi. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, dan kebijaksanaan, dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya.
Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan atas tiga prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada risiko ataupun pro dan kontra. Namun, hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan penjelasan yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada pada diri murid tersebut. Seseorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi muridnya. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir serta bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola, akan menjadikan pengambilan keputusan kita lebih akurat dan teruji, sehingga tidak menyesatkan pada murid-murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini adalah keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai seorang pendidik. Terkait dengan tugas dan fungsinya seorang guru membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertera seperti Bagja. Hal ini dilakukan semata-mata
untuk menghantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan yang sifatnya dilema etika dan bujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata-mata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelum saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup, ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajar maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita, pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, diambil melalui 3 uji, yaitu uji institusi, berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.